nasab para sayyid atau para habib ba'alwi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama yang mu'tabar, para sejarawan, para ahli hadis, para ulama Syafi'iyah, di mana memang ba'alwi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ba'alawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para Habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir katanya, karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat Munkar Nakir, keluar kakek saya panggil Munkar Nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib. Tidak, wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Ali Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi panas banget terutama di Indonesia. Betul. Coba Anda bayangkan ada sebuah kelompok keluarga yang selama berabad-abad ini sangat dihormati di Asia Tenggara. Dikenal sebagai Habaib atau Ba'alawi. Iya. Mereka ini diyakini sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad. Sebuah status yang jelas membawa kehormatan dan pengaruh luar biasa. Tapi belakangan ini, klaim yang sudah mapan ratusan tahun itu tiba-tiba jadi pusat perdebatan publik yang sengit banget. Betul sekali, dan ini bukan lagi sekedar diskusi di kalangan sejarawan loh. Ini sudah meluas ke media sosial, warung kopi, sampai ke lembaga-lembaga keagamaan besar. Nah itu dia, pertanyaannya jadi sangat mendasar. Apa silsilah ini benar-benar nyambung, atau jangan-jangan ada mata rantai yang hilang? Persis. Oke, nah dalam pembahasan kali ini kita mau coba kupas polemik ini dari berbagai sisi untuk Anda. Tujuan kita di sini simpel aja, kita mau lihat masalah ini dari kacamata kedua belah pihak tanpa memihak dulu. Ya, kita coba objektif ya. Kita akan telusuri jejaknya di kitab-kitab kuno, lihat apa kata ilmu genetika modern yang ternyata, mengejutkan, dan gimana dampaknya di masyarakat. Dan sumber kita juga beragam kan? Betul. Untuk memandu Anda, kita sudah kumpulkan berbagai sumber. Mulai dari rangkuman sejarahnya di Wikipedia, ada juga jurnal akademis yang membahas pandangan Nahdlatul Ulama atau NU, sampai riset mendalam yang mempertanyakan keabsahan nasab ini, plus data tes DNA yang jadi pemicu utamanya. Lengkap ya? Jadi oke, kita punya klaim keturunan Nabi yang diterima ratusan tahun, sekarang tiba-tiba diperdebatkan. Sebelum masuk ke kenapanya, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Siapa sih sebenarnya keluarga Ba'alawi ini? Kenapa mereka begitu berpengaruh? Baik, secara sederhana, mereka ini kelompok keluarga Sayyid yang asalnya dari Hadramaut, Yaman. Garis keturunan mereka, menurut keyakinan yang dipegang selama ini, itu nyambung ke seseorang bernama Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Betul. Beliau ini keturunan Nabi Muhammad yang hijrah dari Basrah, Irak, ke Hadramaut sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, nama Ba'alawi sendiri itu merujuk ke salah satu cucunya, Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Oh, jadi dari nama cucunya? Ya. Dalam dialek Hadrami, Ba itu artinya anak-anak dari atau keturunan. Jadi, Ba'alawi artinya keturunan Alawi, gitu. Oke. Berarti ini bukan cuma soal silsilah ya, tapi ada kisah migrasi besar di baliknya yang membentuk komunitas ini. Dan pengaruh mereka di wilayah kita kan bukan main-main.
Sangat besar. Mereka ini memegang peran krusial dalam penyebaran Islam khususnya di Asia Tenggara. Sejak sekitar abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Hadramaut ini datang ke Nusantara. Bukan cuma berdakwah berarti? Oh, lebih dari itu. Mereka berasimilasi dengan masyarakat lokal, bahkan ada yang sampai mendirikan kesultanan. Contohnya Kesultanan Pontianak, Siak, bahkan sampai ke Sulu di Filipina Selatan. Itu poin penting. Pengaruh mereka bukan cuma historis, tapi sangat relevan hari ini. Dan itu kan bukan cuma lewat tokoh ya. Dari sumber yang kita baca, tradisi mereka juga udah menyatu banget dengan praktik Islam kita di sini. Tepat sekali, disitulah letak soft power mereka. Tradisi kayak haul, tahlil, majelis-majelis zikir, dan sholawat yang populer banget di Indonesia, itu banyak diantaranya dibawa dan dipopulerkan oleh mereka. Termasuk ajaran tasawufnya. Betul, ajaran tasawuf mereka yang khas, yang dikenal sebagai Torekat Ba'alawiyah, itu punya banyak sekali pengikut. Pengaruhnya terasa sampai sekarang. Coba aja lihat daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Tokoh-tokoh seperti Habib Umar bin Hafidz dan Habib Lutfi bin Yahya itu hampir selalu ada di sana. Salah satu yang juga sering dibicarakan kan soal praktik sosial mereka, yaitu pernikahan sekufu. Itu bagian dari tradisi untuk menjaga silsilah ini kan? Betul, pernikahan sekufu atau sederajat itu praktik di mana perempuan dari keluarga Ba'alawi yang disebut syarifah umumnya dianjurkan menikah hanya dengan laki-laki dari kalangan sayyid juga. Tujuannya? Untuk menjaga kemurnian garis keturunan patrilineal, yaitu garis dari pihak ayah yang mereka yakini nyambung langsung ke Nabi. Praktik ini memang sering dikritik karena dianggap eksklusif, tapi dari dalam ini dipandang sebagai cara menjaga warisan nasab yang sangat berharga. Oke, kita sudah paham siapa mereka, sejarahnya, dan seberapa besar pengaruhnya. Sekarang mari kita masuk ke jantung perdebatannya. Dari semua sumber yang kita kumpulkan, seluruh perdebatan ini sebenarnya berpusat pada satu nama, satu mata rantai yang dianggap hilang. Benar sekali. Sosok kunci dalam kontroversi ini adalah Ubaidillah. Ubaidillah. Iya, yang diyakini sebagai putra dari Ahmad Al-Muhajir dan ayah dari Alawi, cikal bakal nama Ba'alawi. Para habaib dan lembaga nasab mereka meyakini eksistensi Ubaidillah ini sebagai fakta. Tapi, pihak yang mengkritik, yang risetnya dipelopori KH Imaduddin Utsman, menemukan ada kekosongan sejarah yang signifikan banget. Kekosongan sejarah seperti apa? Maksudnya gini, inti argumennya itu begini. Kitab-kitab nasab primer itu artinya yang paling tua. Artinya, kitab yang ditulis oleh sejarawan di zaman yang paling dekat dengan tokoh yang dibahas. Nah, kitab-kitab primer dari abad ke-5 sampai awal abad ke-9 Hijriah, ternyata tidak ada satupun yang pernah mencatat bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya putra bernama Ubaidillah. Tunggu, bukan cuma satu kitab, tapi beberapa kitab dari periode waktu yang panjang. Betul, ini bukan cuma satu sumber. Misalnya, ada kitab Tajzibul Ansab dari abad ke-5 Hijriah. Kitab ini rujukan utama silsilah Arab, dan di situ hanya disebutkan putra Ahmad bin Isa namanya Muhammad. Tidak ada Ubaidillah. Oke, itu dari abad ke-5. Sekitar 200 tahun setelah masa hidup Ahmad Al-Muhajir. Cuma nyebut satu anak. Wah, ini temuan signifikan. Ada sumber lain setelah itu yang bilang hal yang sama? Ada, bahkan ada yang lebih tegas lagi. Satu abad kemudian, di abad ke-6 Hijriah, ada ulama besar Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau nulis kitab nasab juga, judulnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Apa katanya di situ? Di kitab itu, beliau secara eksplisit menyatakan putra Ahmad bin Isa itu cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sekali lagi, tidak ada nama Ubaidillah. Pola ini terus berlanjut di kitab-kitab nasab utama dari abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Jadi, selama kurang lebih 500 tahun, seolah-olah nama leluhur kunci ini lenyap dari catatan sejarah. Ini bukan sekedar lupa dicatat ya, ini pola yang konsisten. Tepat. Menurut para kritikus, nama Abdullah yang kemudian disebut Ubaidillah itu baru mulai muncul dalam catatan nasab sekitar 543 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Lama sekali. Betul, di akhir abad ke-9 Hijriah. Kemunculan yang sangat terlambat ini tanpa rujukan ke sumber yang lebih tua menjadi dasar argumen bahwa nasab tersebut munqati atau terputus. Ini kan jadi kayak benturan dua dunia ya. Di satu sisi ada temuan berdasarkan manuskrip kuno,
Di sisi lain, ada tradisi dan keyakinan yang sudah mengakar ratusan tahun. Persis. Ini bisa kita lihat sebagai benturan antara dua paradigma. Apa yang kita sebut kebenaran ilmiah dan kebenaran otoritatif. Masing-masing punya landasan kuat menurut caranya sendiri. Oke, menarik. Coba kita urai satu persatu. Mulai dari sisi kebenaran ilmiah yang dipegang para kritikus. Apa aja landasan mereka selain data dari kitab-kitab kuno tadi? Pendekatan ilmiah ini kan menuntut bukti yang bisa diverifikasi dan diuji secara objektif. Nah, selain data sejarah dari manuskrip, alat bukti paling modern dan yang paling ramai dibicarakan, ya genetika, tes DNA. Ah, ini dia. Dan bukti DNA ini menjadi poin yang dianggap paling sulit dibantah secara ilmiah. Gimana cara kerjanya? Apa yang mereka temukan? Jadi ada proyek DNA global di platform Family Tree DNA. Proyek ini ngumpulin sampel DNA dari berbagai keluarga di seluruh dunia untuk memetakan silsilah kuno. Dari situ ditemukan kalau keluarga besar Bani Hashim, klan Nabi Muhammad, itu punya ciri genetik patrilineal yang spesifik, namanya haplogrup J1. Tunggu sebentar, haplogrup. Mungkin bisa dijelaskan sedikit buat kita yang awam. Ini kayak tipe darah genetik untuk sebuah garis keturunan atau gimana? Analogi yang bagus. Anggap aja ini semacam penanda genetik unik kayak kode batang biologis yang diwariskan utuh dari ayah ke anak laki-laki selama ribuan tahun tanpa berubah. Oke, jadi kalau dari satu kakek moyang yang sama, harusnya kode batangnya sama. Harusnya sama. Nah, masalahnya di sini, penanda genetik klan Nabi Muhammad dari berbagai cabang itu sudah terkonfirmasi sebagai J1. Lalu bagaimana dengan hasil tes DNA dari klan Ba'alawi? Nah, disinilah letak kejutannya. Hasil tes dari lebih dari 18 individu klan Ba'alawi dari cabang yang beda-beda menunjukkan mereka secara konsisten punya haplogrup G. G, bukan J1? Bukan J1, ini haplogrup yang sama sekali berbeda. Secara genetik, perbedaan antara J1 dan G itu kayak perbedaan antara dua pohon keluarga yang cabangnya sudah misah puluhan ribu tahun yang lalu. Tunggu dulu. Jadi hasil DNA-nya bukan cuma tidak cocok, tapi malah mengarah ke populasi yang beda banget secara historis. Ini bukan lagi sekedar nasab terputus, ini bisa mengubah seluruh cerita asal-usul mereka. Pantes aja heboh. Betul, temuan ini sangat signifikan. Haplogrup G ini, menurut data populasi global, dominan ditemukan pada populasi Yahudi Ashkenazi dan beberapa populasi di Kaukasus. Wah, temuan ini bahkan memicu munculnya berbagai teori alternatif, termasuk teori konspirasi yang mencoba menghubungkan mereka dengan dinasti Himyar, sebuah kerajaan Yahudi kuno yang pernah berkuasa di Yaman berabad-abad sebelum Islam datang. wow, oke. Itu dari sisi data ilmiah yang jujur aja kedengarannya kuat banget. Tapi gimana pihak Ba'alawi dan pendukungnya menjawab ini? Pasti ada argumen balasan yang kuat juga dari sisi mereka, sisi kebenaran otoritatif tadi. Tentu. Pendekatan otoritatif ini berpegang pada kesaksian, pengakuan, dan konsensus dari para ulama besar selama berabad-abad. Bagi mereka, pengakuan dari seorang ulama yang alim dan terpercaya itu punya bobot lebih tinggi daripada data manuskrip yang bisa saja hilang atau tidak lengkap. Jadi otoritas ulama jadi bukti utamanya. Betul. Mereka berargumen silsilah ini sudah disahkan oleh banyak ulama klasik ternama, seperti Ibnu Hajar al-Haytami dari abad ke-16 dan Murtada al-Zabidi dari abad ke-18. Pengakuan ini dianggap bukti yang sangat kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Dan di konteks Indonesia, dukungan ini juga kuat banget kan, mengingat hubungan erat mereka dengan ormas Islam terbesar di sini. Sangat kuat. Dukungan datang dari ulama-ulama paling dihormati di Nahdlatul Ulama, mulai dari pendirinya, Hadratus Syekh K.H. Hashim Asy'ari, sampai tokoh-tokoh besar seperti Gus Dur dan Mbah Maimun Zubair. Bagi jutaan warga NU, kesaksian para kiai ini adalah segalanya. Jadi argumennya, kalian boleh punya data lab dan manuskrip, tapi kami punya kesaksian ulama-ulama terbaik selama 600 tahun. Ini benturan yang luar biasa. Apakah mereka punya catatan internal sendiri? Punya, dan sangat detail. Lembaga resmi mereka, Rabitoh Alawiyah, memelihara catatan silsilah yang sangat lengkap. Salah satunya ada di kitab raksasa Syams ad-Dhahirah, 15 jilid tebal. Wow. Mereka juga punya argumen balasan yang kuat. Kalau metode kitab sejaman yang dipakai para kritikus diterapkan secara kaku dan mutlak, wah,
bisa banyak silsilah lain dalam sejarah Islam yang runtuh juga, karena pencatatan di masa lalu kan tidak selengkap sekarang. Perdebatan ini kan akhirnya keluar dari forum akademik dan jadi konsumsi publik. Pasti lembaga besar kayak Rabitoh Alawiyah dan NU jadi sorotan. Gimana mereka merespons tekanan ini? Keduanya merespons, tapi dengan pendekatan yang beda. Kita lihat Rabita Alawiyah dulu. Mereka ngambil langkah-langkah yang sangat terukur. Seperti apa? Pada September 2024, mereka mengadakan diskusi ilmiah besar, mengundang para pakar dari berbagai bidang, ahli nasab, sejarawan, pakar DNA, sampai ahli filologi. Tujuannya, ya untuk menjawab semua tuduhan itu secara ilmiah. Jadi mereka coba melawan argumen ilmiah dengan argumen ilmiah juga. Apa hasil dari diskusi itu? Dari sudut pandang mereka, acara itu sukses besar. Mereka merasa sudah menjawab semua tuduhan, mulai dari isu ketiadaan nama di kitab kuno, data DNA, sampai tuduhan pemalsuan sejarah. Mereka paparkan versi mereka dari bukti-bukti yang ada. Jadi sikap mereka sekarang lebih ke, diskusi ini sudah selesai dari pihak kami, mari kita move on. Kira-kira begitu? Sikap mereka saat ini adalah isu nasab ini tidak lagi jadi prioritas utama. Fokus mereka sekarang, katanya, adalah hal yang lebih besar. Membangun umat, mendidik masyarakat, dan menjaga kerukunan bangsa. Masuk akal. Ada kekhawatiran yang beralasan juga, kalau isu ini terus diperdebatkan tanpa akhir, akan ada pihak-pihak yang menungganginya untuk memecah belah. Iya. Lalu bagaimana dengan Nahdlatul Ulama atau NU? Posisi mereka pasti lebih rumit ya. Mereka kan di tengah-tengah punya hubungan historis yang erat banget dengan Habaib, tapi juga harus mendengarkan warganya yang mulai kritis. Posisi NU memang lebih sebagai penengah yang berupaya menjaga harmoni. Hubungan NU dan Habaib secara historis itu kan simbiosis mutualisme, saling menguatkan. Jadi apa sikap resmi mereka? NU lebih menekankan pendekatannya menghormati tradisi dan mengakui kontribusi besar para Habaib. Kira-kira sikapnya begini. Pertama, mereka tetap mengakui jasa dan peran Ba'al Alawi. Kedua, mereka gencar memberikan penyuluhan keagamaan yang menekankan bahwa akhlak mulia itu jauh lebih utama dari status keturunan. Poin yang bagus. Dan ketiga, mereka aktif mediasi di akar rumput untuk meredam potensi konflik. Jadi bagi NU, ini bukan cuma soal nasab, tapi juga soal menjaga keutuhan sosial. Tepat. Bagi NU, polemik ini jadi tantangan internal untuk menyeimbangkan perannya sebagai penjaga tradisi, sekaligus agen perubahan yang harus responsif terhadap pemikiran di masyarakat modern. Jadi setelah mendengar semua ini, kita sebagai pendengar ditinggalkan di sebuah persimpangan jalan yang menarik ya. Di satu sisi, ada narasi baru yang didukung oleh peninjauan ulang data sejarah dan bukti genetika yang, secara gamblang menunjukkan ada mata rantai yang hilang. Tapi di sisi lain, ada sebuah tradisi yang sudah berumur ratusan tahun, didukung oleh konsensus ulama-ulama besar, dan diperkuat oleh kontribusi sosial keagamaan yang tak terbantahkan. Rasanya kayak menimbang dua jenis mata uang yang berbeda. Dan keduanya valid dalam ekosistemnya masing-masing. Di ruang sidang ilmiah, data DNA dan manuskrip adalah raja. Tapi di ruang sosial keagamaan, pengakuan seorang kiai besar, seperti Mbah Maimun Zubair atau Gus Dur, itu punya bobot yang mungkin jauh lebih berat dari hasil lab manapun. Benar juga. Makanya, ini bukan lagi sekedar soal siapa benar dan siapa salah secara absolut. Ini cerminan bagaimana sebuah komunitas menghadapi ulang identitasnya di era modern, di mana berbagai bentuk kebenaran ilmiah, historis, dan tradisional saling berhadapan. Ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang otoritas, bukti, dan apa sebenarnya makna dari sebuah warisan. Betul. Dari sumber-sumber yang kita bahas, sepertinya fokus perdebatan ini pun mulai bergeser. Bukan lagi murni tentang silsilah, tapi merembet ke pertanyaan tentang peran sosial dan otoritas keagamaan di masa kini. Benar, jadi pertanyaan terakhir untuk Anda pikirkan adalah, terlepas dari apapun hasil akhir perdebatan nasab ini, bagaimana evaluasi publik yang terjadi secara besar-besaran ini akan mengubah lanskap sosial dan keagamaan di Indonesia secara permanen? Apa artinya bagi konsep otoritas keagamaan secara umum, ketika legitimasinya kini bisa diperdebatkan secara terbuka oleh siapa saja dengan berbekal argumen-argumen ilmiah dan historis yang bisa diakses lewat ujung jari?